Halo, nama saya William Mateus Sofaktel. Saya Risti Alvinatu Zahra. Saya Desiana Dielvia. Saya Dina Syarifah Junior Ramadika. Saya Mas Kana. Saya Anissa Arifin Putri. Saya Sabrina Syarsianta. Di sini kami akan menjelaskan tugas hukum pidana lanjut tentang memang klasifikasi delik aduan, jenis delik yang berhak mengajukan delik dan jangka waktu berlakunya delik aduan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari delik aduan. R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi delik aduan ini menjadi dua jenis. Yang pertama, delik aduan relatif. Yang kedua, delik aduan absolut. Jadi, delik aduan relatif ini adalah delik-delik yang umumnya itu bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi, apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga, maka akan berubah menjadi delik aduan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 367 KUHP. Dalam konteks delik aduan relatif ini, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif ini dapat dibelah. Contohnya adalah pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Yang kedua, delik aduan absolut. Delik aduan absolut ini adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan diperlukan secara mutlak untuk dapat menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan Susilo bahwa semua pihak yang terlibat, baik itu yang melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut. Contoh dari delik aduan absolut ini adalah pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Sekian dari saya, terima kasih. Delik aduan adalah jenis delik yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak mengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Delik biasa adalah jenis delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan. Penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut, bahkan jika korban mencabut pelaporannya. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik formil adalah jenis delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik formil menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri, di mana undang-undang melarang perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian mengatur bahwa seseorang dapat dipidana karena pencurian, meskipun barang yang hendak dicuri belum sempat diambil, atau yang disebut dengan pencurian belum selesai. Sedangkan delik material menekankan pada akibat dari suatu perbuatan, artinya undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan mengatur bahwa meski pelaku berniat membunuh korban, tetapi korban belum sampai tewas, maka pelaku tidak dijerat pasal pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan atau pasal 338 contoh pasal 53 ayat 3 KUHP. Delik tunggal adalah jenis delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Ini berarti bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat digolongkan sebagai delik tunggal jika pelakunya hanya melakukan perbuatan itu sekali. Sedangkan delik berganda adalah jenis delik yang dilakukan secara berulang dan melanggar aturan. Dalam delik berganda, tindakan yang melanggar hukum dilakukan berkali-kali atau dalam rangkaian perbuatan yang melanggar hukum. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Ini berarti bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan delik culpa adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Delik komisionis merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Sedangkan delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Delik komisionis per omissionem adalah delik berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
Delik yang berlangsung terus adalah jenis delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Ini berarti bahwa pelaku terus-menerus melanggar hukum selama periode waktu tertentu. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mengakibatkan delik akibat. Dalam kasus ini, tindakan melanggar hukum berhenti begitu tindakan itu selesai. Delik kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meski perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan mengatur bahwa tanpa ada aturan hukum, masyarakat sudah mengetahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang tak baik dan pantas dipidana. Delik kejahatan dapat ditemukan pada buku 2 KUHP. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan yang baru diketahui sebagai delik atau tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, pasal 503 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum. Delik pelanggaran dapat ditemukan pada buku 3 KUHP. Delik umum atau yang bisa disebut delicta communia adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa siapapun dapat menjadi pelaku delik umum tanpa memandang status atau kualitas tertentu. Sedangkan delik khusus atau yang disebut dengan delicta propria hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat khusus yang diatur dalam hukum. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain, seperti misalnya korban, keluarga korban, atau pengacara yang ditunjuk oleh korban. Pengaduan dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan atau permintaan agar pihak yang dirugikan mendapat keadilan hukum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam delik aduan yaitu yang pertama, pengaduan hanya bisa diajukan dalam waktu 6 bulan sejak korban mengetahui adanya kejahatan. Yang kedua, jika korban belum berusia 16 tahun, orang tua atau walinya yang berhak mengadu. Ketiga, jika orang tua atau walinya tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. Dan yang terakhir, jika keluarga sedarah dalam garis lurus tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Delik aduan, batas waktu delik aduan dijelaskan pada pasal 74 KUHP. Dijelaskan bahwa jangka waktu delik aduan dilaksanakan 6 bulan setelah kejahatan telah dilaksanakan atau pihak korban dari kejahatan itu merasa telah itu mengalami kejahatan 6 bulan untuk yang saat ini bertempatan di Indonesia. Tapi bagi orang yang saat ini berada di luar Indonesia, mereka dapat waktu tambah 3 bulan menjadi 9 bulan jangka waktu untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Lalu juga dijelaskan pada pasal 75 KUHP, delik aduan dapat dicabut 3 bulan setelah delik itu dilaporkan. Namun terkecuali khusus untuk pasal perzinahan yang dijelaskan pada pasal 284 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu tuntutan perzinahan dapat dicabut sebelum adanya penyelidikan kasus dalam persidangan itu tersebut. Itu dalam tuntutan umum, beberapa kasus tidak memerlukan delik aduan ataupun bahkan aduan itu sendiri dan tetap dilaksanakan persidangannya. Contohnya adalah pencurian yang tidak perlu menunggu delik ataupun menunggu korban melapor sendiri. Nah, sedangkan batas waktu delik sini, misalnya korban melaporkan delik ini 5 bulan setelah kejahatan dilakukan, maka delik itu sendiri masih bisa berlaku atau korban dari kejahatan itu masih bisa melapor kepada pihak yang berwajib dengan sisa waktu dari pasal 1 ayat 74 KUHP yaitu 6 bulan. Misalnya dia melapor 5 bulan setelahnya, dia masih bisa melapor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana. Delik memiliki beberapa jenis, yaitu delik aduan dan delik biasa, delik formil dan delik material, delik tunggal dan delik berganda, delik dolus dan delik culpa, delik komisionis, delik omissionis, delik komisionis per omissionem, delik yang berlangsung terus dan tidak berlangsung terus, delik kejahatan dan delik pelanggaran,
delik umum dan delik khusus. Kemudian, delik aduan terbagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Dan yang berhak mengajukan delik adalah pihak yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain, seperti misalnya korban, keluarga korban, atau pengacara yang ditunjuk oleh korban. Dan jangka waktu berlakunya delik aduan adalah 6 bulan jika korban berada di Indonesia dan 9 bulan jika korban berada di luar negeri, dan hal ini tertuang dalam pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sekian video tugas hukum pidana lanjut penjelasan tentang klasifikasi delik aduan, jenis-jenis delik, yang berhak mengajukan delik, dan jangka waktu berlakunya delik aduan dari kelompok kami. Terima kasih.